Wiggy, wiggy, oh, wiggy, oh, wiggy, oh. Hold up, wiggy, oh, wiggy, oh, Cause that wiggy, oh, bitch go wiggy, oh. pew when I shoot, it's on mute. That bitch go pew when I shoot, it's on mute. Dimensi pendidikan, teoritas, dan praktis mata kuliah filsafat pendidikan. Pengertian pendidikan menurut para ahli menurut Ki Hajar Dewantara atau Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Menjelaskan tentang pengertian pendidikan yaitu pendidikan tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan secara didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pendidikan berasal dari kata didik dan mendapatkan imbuhan pe dan an. Maka kata ini mempunyai arti proses atau cara perbuatan mendidik. Secara bahasa, definisi pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan pendidikan menurut Hawthorne adalah proses yang terus-menerus atau abadi dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada Tuhan, seperti termanifestasi dalam alam sekitar intelektual, emosional, dan kemanusiaan dari manusia. Tujuan pendidikan. Pendidikan sejatinya adalah sesuatu yang memiliki peran sebagai fondasi dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan dengan sebaik mungkin dan berorientasi kepada masa depan. Pendidikan sendiri memiliki tujuan utama untuk menjadi media dalam melakukan pengembangan potensi dan mencerdaskan manusia agar siap menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Dalam lingkup yang luas, pendidikan bisa dikatakan sebagai proses untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan yang akan digunakan menjadi warisan dari satu generasi menuju generasi selanjutnya. Proses pembelajaran sendiri dimulai dari pengajaran, pelatihan, hingga penelitian. Pendidikan juga bisa menjadi cara dalam upaya meningkatkan kecerdasan, budi pekerti, kepribadian, dan keterampilan yang akan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain di sekelilingnya. Dimensi pendidikan. 3 dimensi dasar pendidikan yaitu personal, sosial, dan kultural. Yang pertama yaitu personal. Maknanya bahwa pendidikan berlangsung di antara pribadi-pribadi. Peserta didik bukanlah objek atau benda, melainkan subjek dengan berbagai kemampuan, memajukan pribadi, dan membuat ia mengembangkan diri. Yang kedua yaitu sosial. Artinya bahwa pendidikan adalah suatu aktivitas antar subjek dan bersifat sosial. Pendidikan mampu membantu orang untuk saling mengenal, hidup bersama, dan menjamin harmoni sosial, dan peka terhadap kepentingan umum suatu kelompok sosial di mana ia hidup dan ikut memberikan sumbangannya untuk kesejahteraan umum. Yang ketiga yaitu kultural. Artinya, pendidikan mengalihkan nilai-nilai dari generasi yang lebih dulu kepada generasi berikutnya dalam bentuk pengetahuan, nilai sosial, moral, dan agama yang telah diolah dengan tujuan membuat individu yang menerima menjadi pribadi yang memberikan sumbangannya bagi perkembangan peradaban lebih lanjut. Teori dan praktis pendidikan. Dari 3 dimensi pendidikan di atas yang dijelaskan oleh Abdul Muiz Tabrani, ini memberikan arti bahwa pendidikan jika dilihat dari segi pelaku atau subjek berlangsung di antara pribadi-pribadi, yang mana pribadi-pribadi itu bertujuan untuk mengembangkan potensi pada diri sendiri maupun pribadi lainnya. Selanjutnya, jika dilihat dari segi sosial,
maka pendidikan merupakan aktivitas yang bertujuan untuk membangun keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Terakhir, ditinjau dari sisi kultural, artinya bahwa pendidikan harus mampu mewariskan nilai ke generasi selanjutnya, yang mana nilai-nilai tersebut menjadi modal bagi individu untuk mampu menjadi pribadi yang memegang teguh prinsip. Dan sisi lain bisa berkontribusi dalam kemajuan dunia internasional. Teoritis dan praktis pendekatan-pendekatan dalam teori pendidikan. Yang pertama, kajian teori dalam filsafat pendidikan. Kajian teoritis melibatkan pemahaman berbagai konsep filosofis yang menjadi dasar pendidikan. Ini mencakup gagasan tentang tujuan pendidikan, sumber pengetahuan, etika pendidikan, dan peran individu dalam masyarakat. Yang kedua, pendekatan pembelajaran dalam pendidikan dan teori pendidikan modern. Penting bagi seorang pendidik untuk mengetahui dan memahami berbagai pendekatan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Yang ketiga, ilmu pendidikan teoritis dan praktis. Berbagai teori pendidikan yang dibahas dan setiap masalah dijelaskan dengan contoh yang realistis. Sebagian diperoleh dari pengalaman praktis menulis. Yang keempat, teori-teori dalam dunia pendidikan modern. Dalam era modern, suatu era baru dalam pendidikan. Teori sibernetik telah dikembangkan dengan pendidikan algoritmik dan heuristik.